Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi accepted paper onkologi bedah kepala leher. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Dr. Yulvina, spesialis THT hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis onkologi konsultan. Kepada Dr. Yulvina, dipersilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara. Selamat datang kepada Profesor, Doktor, dan teman-teman sejawat semuanya. Hari ini kita masih mempunyai 7 presentan yang akan membawakan tema-tema yang sangat menarik, dan saya berharap buat teman-teman masih di sini. Hari ini kita akan mendengarkan yang pertama adalah presentan pertama adalah Prof. Dr. Widodo Aryo Kencono, guru saya yang sangat saya hormati. Beliau akan membawakan tema yang menarik yaitu tentang update manajemen of tongue cancer. Kepada Prof. Aryo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para hadirin sekalian, keluarga besar Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher Perhati KL yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini saya akan membahas presentasi mengenai update manajemen of tongue cancer, dan khususnya akan saya laporkan beberapa operasi klosektomi yang kami lakukan, yaitu di Surabaya, di Sutomo Hospital. Saudara sekalian, insiden daripada CA lidah tidak banyak ya, sekitar 0,8 sampai 8 kasus per 100.000 penduduk per tahun ya. Di antara kanker lidah, di antara kanker rongga mulut yang tersering yaitu adalah kanker lidah ya. Biasanya di atas 40 tahun laki-laki, dan itu lagi yang tersering adalah alkohol, rokok, HPV. Ini adalah beberapa kasus kanker lidah yang kami jumpai di rumah sakit kami, dan nanti akan kami laporkan operasi daripada pasien-pasien ini. Ini sebagai pendahuluan selalu ditayangkan mengenai anatomi ya. Kita harus benar-benar paham mengenai anatomi daripada kanker yang ada di tubuh kita ya. Kalau di lidah inilah anatominya, kalau di laring inilah anatominya, begitu kira-kira ya. Baik, ekspansi daripada kanker lidah tentunya sudah dikenal sangat jelas ya. Dia bisa ke arah lateral mengenai mandibula ya, bisa ke arah atas, ke arah dalam, ke arah musculus mylohyoid ya. Ini adalah gambaran daripada aliran getah bening di lidah ya, bahwa aliran getah bening di lidah sangat ekstensif ya, dan dia tidak mengikuti garis tengah tubuh, tapi dia bisa melewati garis tengah tubuh sehingga terjadi metastasis regional di kontralateral, tidak hanya di ipsilateral ya. Ini adalah tumor, besarnya tumor TNS sistem berdasarkan AJCC yang terbaru tahun 2020 ya. Saya loncati aja karena saya kira banyak ahli THT onkologi di sini yang sudah paham mengenai ini, dan setiap konsultan onkologi harus paham mengenai ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pada penanganan kanker lidah ya yang mutakhir ya, ada surgery, radioterapi, kemoterapi, dan target terapi.
khusus kali ini ya akan saya sampaikan yang gambarnya kuning, yaitu mengenai pembedahan secara konvensional dengan menggunakan knife atau kauter ya. Nanti akan saya sampaikan juga operasi kanker lidah menggunakan laser dan robotic surgery ya. Bapak Ibu sekalian ya, bahwa yang penting adalah harus diketahui benar ya bahwa meskipun CA lidah itu masih stadium dini ya, T1 maupun T2, tapi sudah terjadi metastasis okult ya, metastasis tersembunyi di kelenjar getah bening di regional leher ya. Seperti di sini saya sampaikan bahwa CA lidah yang T1 ya, itu sudah 18% metastasis okult. Ya. Sedangkan T2 33%, sedangkan T dan T3 adalah sekitar 60% adanya metastasis okult ya di kelenjar getah bening di leher regional ya. Bagaimana mendeteksi okult metastasis ini ya? Yang pertama adalah dengan CT scan, yaitu dengan sensitivitas 38%, spesifisitasnya 81%. Sedangkan MRI ya, sensitivitasnya 57%, spesifisitasnya 78%, dan yang paling tinggi ya untuk mendeteksi okult metastasis adalah PET scan, yaitu sensitivitas 87% dan spesifisitas mencapai 94%. Sebetulnya yang paling baik adalah mendeteksi okult metastasis dengan sentinel biopsi yang dilaporkan sensitivitasnya mencapai 97%. Ya. Tapi ini sayang, ini jarang dilakukan. Tapi ini adalah yang sangat penting ini ya, bahwa setiap CA lidah ya, berapapun stadiumnya, apakah T1, T2, T3, apalagi T4, harus dilakukan elective neck dissection ya. Ini adalah standar ya, standar terapi daripada CA lidah. Berapapun stadiumnya harus dilakukan neck dissection ya. Itu yang penting. Oleh karena itu di sini saya berharap ya bahwa semua konsultan onkologi ya, semua konsultan onkologi bedah kepala leher harus bisa melakukan neck dissection ya, harus bisa ya melakukan dissection ya. Saudara sekalian ya, ini sejarahnya. Kalau lateral neck dissection ya, maaf ya maaf, lo kok mundur dulu ya. Ini adalah sejarahnya. Selective neck dissection ada lateral neck, postur lateral supraomohyoid ya. Jadi supraomohyoid pada CA lidah yang stadium tinggi T1, T2 dilakukan operasi neck dissection supraomohyoid ya, supraomohyoid neck dissection. Artinya apa? Yang diangkat adalah kelenjar getah bening level 1, 2, dan 3. Saudara sekalian ya, apa yang dimaksud dengan selective neck dissection ya untuk CA lidah ya? Meskipun N0 ya, non palpable node ya, tetap harus dilakukan diseksi leher yang namanya disebut sebagai supraomohyoid neck dissection ya, di mana pada supraomohyoid neck dissection ini dilakukan pengangkatan kelenjar getah bening di level 1, 2, dan 3. Ini standarnya ya. Sedangkan apabila diketemukan pembesaran getah bening di leher ya, apakah itu N1, N2, maka dilakukan bisa kalau kecil ya bisa dilakukan supraomohyoid neck dissection saja, tapi kalau banyak besar harus dilakukan lateral neck dissection ya, apakah itu berupa modified radical neck atau bahkan radical neck dissection ya. Pada CA lidah ya, yang harus diketahui ya, bahwa tidak hanya ablasi melakukan operasi saja, tetapi juga melakukan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi inilah yang kadang-kadang lebih sulit daripada operasinya. Saudara sekalian ya, ini adalah defect yang terjadi setelah pengangkatan tumor pada lidah selama kita melakukan gostektomi ya. Ada lima jenis defect pada lidah setelah pengangkatan tumor lidahnya ya. Ini adalah tumor lidah yang kecil ya, yang kecil di atas di permukaan atau di lateral kurang dari 2 cm dilakukan gostektomi tipe 1 ya. Sedangkan yang tumor yang agak besar dilakukan gostektomi tipe 2 atau parsial gostektomi.
Yang ketiga adalah tumor yang besar ya, tapi belum mengenai musculus myohyoid ya. Di sini dilakukan tipe 3A, glosektomi tipe 3A ya. Itu dilakukan atau disebut sebagai hemiglosektomi. Sedangkan tumor yang sudah mengenai dasar lidah, yaitu mengenai musculus myohyoid, maka harus dilakukan glosektomi tipe 3B ya, kompartemen glosektomi. Sedangkan yang tipe yang lebih lanjut ya, yaitu apabila tumor itu tidak hampir mengenai seluruh daripada lidah, maka dilakukan glosektomi tipe 4A ya, yang disebut sebagai subtotal glosektomi. Sedangkan apabila tumor yang lebih besar lagi dan mencapai dorsal daripada lidah, maka dilakukan glosektomi tipe 4B yang disebut sebagai near total glosektomi ya. Jadi ingat bahwa ada 5 jenis defek setelah pengangkatan tumor ya. Ini adalah total glosektomi ya. Berikutnya adalah tadi saya sebutkan tipe 1 defeknya ya, defek tumor, pengangkatan tumor untuk tumor yang kecil di bawah kurang dari 2 cm, tipe 2A, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dan tipe 5 ya. Tipe 5 adalah yang disebut sebagai total glosektomi. Prinsip daripada bedah untuk pembedahan pada lidah ya, tadi saya sebutkan untuk T1 dan T2 dan selected T3 bisa dilakukan parsial glosektomi ya. Apabila ada N0 ya, tidak non palpable node, tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening, tapi sebenarnya di sana ada mikrometastasis. Oleh karena itu standarnya selain glosektomi dilakukan juga supraomohyoid neck dissection ya, nanti saya jelaskan ya. Sedangkan yang N2, N1, N2 lebih besar dilakukan supraomohyoid atau radiolateral neck dissection, dan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah rekonstruksi lidah ya. Jadi sekali lagi tidak hanya ablative surgery tapi reconstructive surgery. Ya, ini ada beberapa kasus yang kami lakukan di Rumah Sakit Dr. Sumo Surabaya. Ini ada pasien, ini contoh pendekatannya ya. Ada transoral, intraoral, median melalui bulu atau visor ya. Tekniknya di bawah dagu gini ya. Ini teknik pendekatan untuk operasi lidah. Ya. Pada kasus yang di tengah bisa dilakukan seperti ini ya. Anterior midline glossotomy ya, langsung di bagian tengah. Beberapa kasus seperti ini ya. Ini adalah teknik visor full through, ditarik dari bawah ya, dari bawah. Sedangkan yang ini ada kadang-kadang lidah di bagian posterior, ini yang sulit ya, yaitu melakukan transhyoid pharyngotomy. Pada kasus yang letaknya di bagian belakang, di bagian basic lidah. Ini adalah beberapa teknik rekonstruksi lidah ya. Untuk tipe 1 ya, defek yang tipe 1 bisa dilakukan primary suture. Ya, bisa dilakukan langsung dijahit. Sedangkan pada tipe 2 ya dilakukan langsung atau dengan pedicle flap ya, dengan free flap ya. Demikian seterusnya ya. Makin besar defeknya, maka rekonstruksinya makin lebih sulit ya, karena kita harus bekerja sama dengan bedah plastik ya untuk melakukan rekonstruksi lidah ya. Ini adalah beberapa kasus yang kami lakukan ya. Ini adalah kasus CL lidah T2 N0 M0, di mana di sini saya lakukan transoral parsial glosektomi dan langsung dijahit, kemudian dilakukan supraomohyoid neck dissection ya. Ini standarnya seperti ini. Dan jangan lupa ya, setelah dipotong ya, setelah dilakukan eksisi, bed eksisi, maka dilakukan permeation free scoop ya. Ini standar ya, harus dilakukan permeation free scoop di sekitar daripada lidah yang kita keluarkan ya. Ini tumornya kecil saja, dilakukan intraoral ya, selalu standar frozen section untuk melihat radikalitas daripada operasi kita
Ya. Kalau misalnya di sebelah sisi lateral masih didapatkan didapatkan sel ganas, maka dilakukan operasi ulang, menambah lagi operasi yang lebih besar untuk mencapai radikalitas operasi kita. Ya. Setelah yakin bahwa tidak ada sisa free margin, ya sudah ada free margin, tidak ada sel ganas di bagian tepi, maka dilakukan rekonstruksi ya. Di sini saya lakukan primary suture ya, langsung dijahit saja karena defeknya tidak begitu besar. Ini ya, ini ada kasus yang T2 yang lebih besar ya. Di sini di mana pada kasus ini kami lakukan mandibulotomi ya, memotong mandibula, kemudian dilakukan partial golsektomi. Kemudian rekonstruksi defek dengan scan graft ya. Ini saya lakukan pemeriksaan dengan scan graft, kemudian dilakukan supraomohyoid neck dissection. Secara sebetulnya ada alat khusus ya untuk membuat scan graft yang bagus ya. Tapi pada waktu ini kita sulit karena kita harus pinjam alat scan graft dermatom yang bagus di bedah plastik ya, karena dipakai maka saya lakukan dengan pisau ya. Lihat, saya lakukan membuat scan graft dengan pisau, kemudian ditutupkan di defeknya, kemudian dijahit ya. Waktunya ya. 2 menit ya Prof. Oke ya. Ini adalah sel lidah yang T2N1, kita lakukan transoral glosektomi, supraomohyoid neck dissection, rekonstruksi lidah dengan sternocleidomastoid myocutan flap ya, dengan sternocleido ya, bukan dengan sternocleidomastoid flap ya. Ini beberapa kami lakukan dengan teknik ini ya. Ini cukup bagus ya hasilnya ya, cukup bagus ya. Kemudian ini juga ya dengan sternocleidomastoid ya, ini ada flapnya ya, ada flap. Kemudian kita masukkan untuk menutup defek daripada lidah. Ya, ini juga kita tutup dengan sternocleidomastoid flap ya. Ini ya, lihat di sana ya. Itu ada musculus sternocleido dan ada kulitnya. Ada kulit di sana. Ya, kita putar, kita masukkan untuk menutup defek di lidah. Ini T3N1 ya. Saya lakukan mandibulotomi, hemiglosektomi, supraomohyoid dissection, dan rekonstruksi lidah dengan sternocleidomyocutan sekarang ya, sternocleidomyocutan flap ya. Ini operasinya tidak begitu sulit ya. Jadi saya kira semua ahli bedah konsultan onkologi mampu melakukan operasi seperti ini ya. Nah, ini sternocleidomyocutan flap ya, kita putar untuk menutup defeknya. 2 menit lagi moderator. Nah, ini adalah sel lidah T3N1 juga saya lakukan mandibulotomi, hemiglosektomi, supraomohyoid neck dissection, dan rekonstruksi dengan sternocleidomastoid myocutan flap. Ya ini ya, sternocleido lihat ya. Hasilnya bagus. Ya, yang penting adalah radikalitas ya. Jangan lupa melakukan pemeriksaan radikalitas daripada tumor yang kita keluarkan ya. Dari lateral, kanan, kiri, anterior, posterior, dan bagian basis ya. Harus semuanya diperiksa ya. Ini adalah pasien dengan 10 hari post-op. Ya, hasilnya bagus secara kosmetik, mandibulotomi ya. Hasilnya secara kosmetik bagus ya. Tidak kelihatan bekasnya. Ya, ini yang T3N1 saya lakukan mandibulotomi, hemiglosektomi, supraomohyoid neck dissection, dan scan graft juga ya, dengan scan graft. Kemudian ini ya dengan scan graft, mandibulotomi dengan scan graft. Ini T4 lah, ini ya T4 saya lakukan near total glosektomi, mandibula reseksi mandibula ya, reseksi mandibula, kemudian direkonstruksi dengan pectoralis myocutan flap ya. Kita putar untuk menutup defek daripada lidah ya. Ya, ini operasi yang sangat sulit oleh karena sudah mengenai tumor sudah menginfiltrasi tulang mandibula, sehingga kita lakukan near total glosektomi, reseksi mandibula ya, reseksi mandibula, dipotong mandibulanya,
kemudian dilakukan diseksi leher radikal. Ini operasi yang seperti ini disebut sebagai operasi komando lidah. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya lihat tadi ya, bahwa rekonstruksi sederhana. Bagaimana kalau di negara maju, ya? Di negara maju dilakukan rekonstruksi dengan free flap, ya. Ini standarnya di sana adalah dengan free flap, bisa dengan radial forearm free flap atau dari paha, ya. Di Malaysia sering dilakukan seperti ini ya, Dr. Rajib, ya. Ya, jadi saudara sekalian ya, kalau di Indonesia di negara berkembang masih dilakukan seperti ini ya, tapi yang di negara maju sudah dilakukan dengan microvascular free flap ya, dari berbagai. Ini adalah dengan free flap ini, free flap bisa dimulai dari mana saja ya, asal ada pembuluh darah arteri yang memasuk di darah di flap itu ya, asal ditemukan ada arterinya, ada venanya bisa dipindahkan ya, dari mana saja ya bisa. Jadi begitu hebatnya operasi sekarang ini ya, karena defek sebesar apapun bisa kita tutup dengan free flap ini. Ya, ini yang berikutnya tahun 1990 sudah ditemukan laser CO2. Ini adalah operasi glosektomi ya, dengan laser ya, hasilnya bagus. Yang terakhir tahun 2005 sudah dilaporkan operasi lidah dengan robot yang disebut transoral robotic surgery atau TORS ya, seperti ini ya. Sayang di sini di Indonesia tidak ada, hanya ada di Jakarta di suatu rumah sakit swasta ya. Itu pun masih dilakukan untuk operasi-operasi di daerah urogenital, belum mengenai head and neck ya. Kita belum ada pengalaman mengenai ini. 1 menit lagi. Ini adalah operasi robotic surgery ya. Kita bermimpi ya untuk ada alat ini ya, tapi ya, harganya mahal sekali. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya, karena harganya mahal ya, tidak terjangkau oleh pasien kita ya. Oke, baik, ini adalah, dan ini adalah Da Vinci yang sangat terkenal ya. Yang terakhir robotic surgery ya, untuk SCC lidah ya, dilaporkan hasilnya bagus ya. Konklusinya ya, safe, operasi dengan lidah, operasi glosektomi dengan robot dilaporkan hasilnya safe, sangat mungkin dilakukan dengan minimal invasif alternatif ya. Jadi ini adalah alternatif untuk operasi CLD yang bagus, tetapi sekali lagi alatnya tidak ada dan harganya mahal ya. Ini yang terakhir adalah take home message ya. Jadi saudara sekalian ya, pembedahan pada CA lidah sangat tergantung pada ukuran, lokasi dan stadiumnya ya. Bisa dari SSI sederhana sampai SSI dengan yang lebih canggih, yang lebih luas dan disertai atau tanpa disertai dengan rekonstruksi, dan harus dilakukan seleksi operasi pengangkatan kelenjar lidah berupa supraomohyoid neck dissection atau lateral neck dissection ya. Rekonstruksi kanker lidah di leher dapat dicegah dengan melakukan diseksi leher ya, elective neck dissection di saat operasi. Dan sekali lagi di sini yang penting adalah pengangkatan tumor lidah apapun bentuknya ya, mulai dini sampai lanjut harus disertai dengan diseksi leher ya. Yang paling mudah, paling sederhana adalah supraomohyoid neck dissection, supraomohyoid neck dissection SOHND, dan bahkan bisa dengan lateral neck dissection ya. Dan dilaporkan hasil operasi yang ada di Dr. Sutomo, ada beberapa teknik ya, yang top ya, top rekonstruksi lidah ya, yang paling hebat, yang paling top ya, yaitu dengan microvascular tissue transfer atau free graft ya. Dan yang terakhir adalah operasi lidah dengan robotic surgery yang dilaporkan hasilnya bagus. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aryo atas presentasinya yang sangat lengkap dan mulai dari yang manual sekali sampai yang sangat advance ya Prof. Baik, berikutnya adalah kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Eriza yang akan membawakan tentang kasus yang jarang, yaitu tentang limfoma non-Hodgkin nasopharynx. Kepada Dr. Eriza, waktunya 7 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dahulu, Ibu Moderator, saya izin tidak buka masker karena sedang batuk. Slide. Pada kesempatan kali ini saya membawakan tentang limfoma non-Hodgkin nasofaring. Jadi limfoma non-Hodgkin nasofaring yaitu keganasan dari grupnya limfosit, bisa berasal dari sel B, sel T, dan jarang sekali tetapi ditemukan yaitu dari NK T-cell. Di Indonesia sendiri angka kejadian limfoma non-Hodgkin nasofaring itu lebih banyak dibanding Hodgkin lymphoma. Organ yang paling sering terkait dengan NHL yaitu cincin Waldeyer. Nah, ini yang kita harus berhati-hati karena hampir mirip sekali dengan squamous cell CA. Slide. Nah, ini berdasarkan Globokan bahwa angka kejadian non-Hodgkin lymphoma yang berwarna kuning itu merupakan urutan ke-11 dari keganasan di seluruh tubuh di Indonesia berdasarkan data Globokan 2020. Slide. Studi di Amerika bahwa epidemiologi bahwa kejadian terjadinya NHL itu meningkat terutama pada laki-laki dan di usia 20 sampai 39 tahun. Jadi meningkat kasusnya di Amerika dilaporkan 5 sampai 10% per tahun dan meningkat pada usia yang lebih tua. NHL itu sendiri berasal dari limfosit B, limfosit T, dan dari NK T-cell. Dan paling banyak yaitu dilaporkan ditemukan di stadium 3. Penyebab pastinya belum diketahui atau idiopatik, tetapi banyak beberapa faktor resiko seperti onkogen, radiasi UV, kemudian infeksi virus dan patogen lain. Beberapa klasifikasi yang menurut WHO, slide. Jadi berdasarkan lokasi yaitu terbagi menjadi oral cavity, Waldeyer ring dan faring, ya, yaitu termasuk di oral cavity Waldeyer ring dan faring yaitu small B cell lymphoma, kemudian mantle cell, follicular lymphoma, diffuse large B cell lymphoma. Kemudian yang tergabung yang di lokasi di nasal cavity dan sinus paranasal yaitu yang termasuk di dalamnya ada small B cell lymphoma, lymphocytic lymphoma, follicular lymphoma, Burkitt dan NK T-cell. Yang berdasarkan lokasi di daerah laring dan trakea yaitu small B cell lymphoma dan dilaporkan banyak juga ditemukan diffuse large B cell lymphoma. Slide. Sedangkan berdasarkan working formulation klasifikasi dia terbagi menjadi 3 yaitu low grade, intermediate grade, dan high grade. Jadi yang termasuk yang low grade yaitu subtype follicular lymphoma, mantle cell, dan small lymphocytic lymphoma. Slide. Sedangkan yang intermediate di dalamnya yaitu termasuk malignan lymphoma diffuse dan malignan lymphoma large cell. Slide. Yang termasuk di high grade NHL yaitu diffuse B large cell lymphoma, kemudian ALCL, blastic natural killer cell lymphoma. Slide. Sedangkan untuk penentuan stadium kita menggunakan kriteria Ann Arbor yaitu dia ada 4 stadium. Stadium 1 kalau dia hanya mengenai satu sisi dari terjadi pembesaran satu sisi dari KGB. Sedangkan kalau stadium 2 apabila dia sudah mengenai lebih dari 2 KGB tetapi masih di satu sisi diafragma. Sedangkan stadium 3 apabila dia sudah mengenai lebih dari kedua diafragma atau bisa juga ditemukan adanya keterlibatan dari organ lien. Sementara stadium 4 apabila sudah terjadi terjadi diffuse dari ekstralimpatik, sudah lebih banyak KGB yang terkena. Slide. Nah, berdasarkan karakteristik gejala, memang gejalanya tidak khas tetapi banyak yang dilaporkan yaitu dia terdapat benjolan di leher yang paling banyak, kemudian adanya benjolan di daerah orofaring, pasien mengeluhkan adanya keluhan lemas, kemudian adanya benjolan di nasofaring, di kafum nasi, ada nyeri kepala dan demam berulang. Slide. Slide. Nah, jadi kecepatan mundur. Jadi kita harus apabila kita
ada kedatangan pasien dengan gejala-gejala seperti ini, kita juga harus memikirkan, tidak hanya memikirkan kemungkinan ini adalah karsinoma nasofaring, tetapi kita harus memikirkan bahwa mungkin saja diferensial diagnosisnya adalah limfoma non-Hodgkin. Kemudian terkait dengan adanya IP, International Prognostic Index, yaitu ini yang mempengaruhi prognostik juga. Apabila ditemukan lebih dari usia 60 tahun, kemudian ditemukan lebih dari pembesaran KGB lebih dari 1, kemudian ditemukan stadium yang lebih lanjut atau kadar peningkatan kadar LDH. Itu skornya 111. Ini akan mempengaruhi kalau 0 sampai 1 komplit responnya kemonya dia lebih tinggi dan angka ketahanan survival rate-nya juga lebih tinggi. Tetapi kalau ditemukan lebih dari 3 atau 4 indeks International Prognostic Index, maka komplit remisi sama survival rate-nya juga lebih rendah. Slide. Jadi kalau pemeriksaan penunjang yang khusus itu memang berapa dok? 1 menit. Jadi pemeriksaan yang khusus itu tidak ada spesifik, tetapi kita bisa menegakkan diagnosis dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan chest X-ray, CT scan, dan diagnosis pasti gold standarnya adalah pemeriksaan histopatologi. Untuk menentukan stadium, kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan, MRI, atau PET-CT. Yang kita gunakan untuk melakukan klasifikasi atau stadium yaitu menggunakan Ann Arbor, dia hampir mirip dengan TNM. Slide. Jadi tata laksana NHL yaitu bahwa definitif terapi untuk NHL yaitu dengan kemoterapi, dan karena memang jenis NHL ini merupakan tumor yang sangat kemosensitif. Tetapi prognosis tergantung dari derajat keparahan dan subtype. Dari jurnal dilaporkan bahwa dengan regimen CHOP maka akan tercapai remisi 50-71% atau angka 5 survival rate atau angka ketahanan lebih dari 3 tahunnya meningkat 75%. Sedangkan menggunakan rituximab juga dilaporkan bahwa angka remisinya makin meningkat yaitu 85,1%. Jadi dilakukan pembedahan apabila dari radiologis itu tidak khas. Kemudian bisa juga dilakukan ini pada limfoma non-Hodgkin di tempat lain, bisa dilakukan juga dengan pengangkatan organ limfe. Slide. Jadi memang belum ada konsensus khusus untuk limfoma non-Hodgkin mengenai bagaimana manajemen yang optimal, kemudian bagaimana tindakan waktu yang tepat atau timing yang tepat untuk perioperatif dan tentang kemoterapi. Slide. Prognostik dia terbagi menjadi 2 yaitu indolen NHL dan agresif. Jadi untuk yang indolen NHL yaitu dia merupakan low grade malignancy, dia 30-40% dan pada umumnya terjadi pada usia yang lebih tua dengan angka ketahanan dia biasanya bisa mencapai mediannya 10 tahun. Nah ini kadang-kadang sulit ditemukan karena dia kadang-kadang asimptom seperti itu. Nah kemudian tetapi kalau dia ditemukan early diagnostik maka akan baik responnya, tetapi kalau dia ditemukan sudah stadium lanjut maka prognosis akan lebih buruk. Slide. Sedangkan yang kedua agresif NHL, agresif NHL ini dia kalau kita tidak menemukannya secara cepat dan menata laksana secara cepat maka angka ketahanan hidupnya kurang dari 6 bulan. Jadi angka kematiannya lebih tinggi. Slide. LNH nasofaring sebenarnya kasus yang jarang ditemukan, dilaporkan di Cina ditemukan 35 kasus nasofaring LNH dengan histopatologi yang paling banyak yaitu DLBC. Slide. Riset di Maroko bahwa ditemukan pada 26 pasien, dia itu hampir sama dengan gejala-gejala kalau terjadi karsinoma nasofaring, yaitu ada epistaxis, nasal discharge ya, kemudian ada nasal kongesti, dan kemudian dilakukan biopsi. Slide. Dengan paling banyak hasil histopatologi yaitu beta sel limfoma dan folikular limfoma, dan kemudian dilaporkan di jurnal tersebut bahwa ditemukan paling banyak di stadium 2 dan dilaporkan bahwa 69,20% pasien mengalami komplit remisi dengan angka kesintasan lebih dari 1 tahun 87%. Slide.
Jadi memang LNH Waktunya, Dr. Eliza. di nasofaring 8-20% di keganasan di kepala leher. Slide. Ini gambaran membedakan CT scan untuk LNH dan karsinoma nasofaring, bahwa dia biasanya lebih di daerah nasofaring, tapi dia meluasnya bisa ke sampai tonsila palatina. Membedakannya dengan karsinoma nasofaring, kadang-kadang karsinoma nasofaring itu dia bisa lebih ke intrakranial destruksinya. Slide. Nah, jadi invasi kalau LNH nasofaring, invasi ke skalbisnya itu jarang. Kalaupun terjadi peroneural extension, biasanya tidak ada gejala klinis ataupun tidak ditemukan kelainan radiologis. Slide. Pada karsinoma, pada limfoma non-Hodgkin juga ditemukan adanya peningkatan LDH, yaitu sebagai penanda bahwa terjadinya proliferasi yang sangat cepat dan sangat banyak dan menandakan adanya kerusakan jaringan. Slide. Jadi di sini digunakan protokol CHOP untuk inisial terapi pada NHL yang agresif, dilaporkan mengalami komplit remisi 75%. Slide. Jadi conclusion bahwa NHL NHL secara umum dia mempengaruhi tidak hanya sistem limpatik tetapi juga ekstranodal. Kemudian banyak yang datang dengan cervical lymphadenopathy yang menjadi sangat gejala yang bisa kita temukan pada pasien. Kemudian kasus NHL pada nasofaring sangat jarang dan jadi dia tuh kita sulit membedakan antara squamosel CA, undif CA pada nasofaring dan apakah itu undifferentiated CA adalah suatu limfoma non-Hodgkin, sehingga memang untuk memastikan keduanya berbeda itu memang kita harus melakukan IHC. Dan untuk terapi definitif pada limfoma non-Hodgkin yaitu dengan sistemik kemoterapi. Slide. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eliza atas presentasinya yang lengkap. Presentan kita yang ketiga itu Dr. Nova Audrey Leta Peter yang akan membawakan tentang karakteristik angiofibrom nasofaring belia di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 2011 sampai dengan 2021. Dr. Nova, silahkan waktunya 7 menit, Dok. Selamat siang. Terima kasih Ibu Moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik angiofibroma nasofaring juvenile di Rumah Sakit Wahidin Makassar dengan selang waktu 2011 sampai 2021, ada 10 tahun. Slide. Nah, kita ketahui angiofibroma nasofaring juvenile itu merupakan tumor jinak, tetapi dia sangat terdiri dari 2 komponen, yaitu vaskuler dan jaringan ikat. Dia sangat invasif dan juga destruktif, biasanya mengenai laki-laki yang dewasa muda pada sekitar umur 10 sampai 20 tahun. Biasanya karena dia terdiri dari komponen pembuluh darah yang banyak, aliran darah yang terutama di situ adalah arteri maxillaris interna, cabang dari sphenopalatina. Kemudian ada juga arteri karotis interna dan eksternal karotis arteri karotis eksterna dengan cabang ke arteri oftalmik, arteri etmoidal dan cabang-cabang dari karotis cavernosus. Kemudian pembedahan merupakan salah satu tindakan utama di mana kita melakukan embolisasi kurang lebih 24 sampai 48 jam sebelum pembedahan. Dengan tipe pembedahan di sini adalah paling banyak transpalatal, rhinotomi lateral dengan medial maxillektomi, bisa juga dengan approach pada maxilla. Slide. Tujuannya ini adalah untuk menentukan karakteristik dari angiofibroma nasofaring di Departemen THT pada Rumah Sakit
Wahidin Sudirohusodo 2011 sampai 2021. Ini merupakan penelitian sederhana dengan retrospektif deskriptif, mengambil data rekam medik pada Departemen THT dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo mulai 2011 sampai 2021. Kami memisahkan umur, jenis kelamin, suku, kemudian penemuan pada CT angiografi, teknik pembedahan, dan volume atau jumlah dari perdarahan yang terjadi selama surgery. Kriteria inklusi adalah semua pasien yang memenuhi data rekam medik yang kami dapatkan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, hasilnya dari 2011 sampai 2021 kami mendapati 40 kasus, di mana di sini laki-laki yang paling banyak, dari 40 itu ada 38 laki-laki dan 2 perempuan. Sehingga ada 95% berjenis kelamin laki-laki dengan rentang umur yang paling banyak di sini 35 kasus umur 10 sampai 20 tahun. Kemudian ada 4 orang 21 sampai 30 tahun dan yang paling sedikit 1 orang di bawah 10 tahun. Suku ya ini karena kami lakukan di Makassar, jadi yang paling banyak memang adalah suku Bugis. Di sini ada 19 orang, kemudian Makassar 6 orang, Toraja 2 orang. Kemudian yang lain-lain itu karena Rumah Sakit Wahidin merupakan pusat rujukan di Indonesia Timur, jadi ada juga yang kami dapati dari transmigran dan yang lain-lain suku Jawa. Bugines itu mempunyai presentasi 47,5%. Slide. Nah, dari finding arteri yang memberikan perdarahan yang terbanyak itu kami dapatkan arteri maxillaris interna itu ada 30 kasus. Yang lain-lain itu ada campuran arteri maxillaris interna dan arteri pharyngeal ascendens ada 6. Kemudian yang lain itu satu-satu ada 2 yang arteri maxillaris interna dan arteri facialis. Kemudian teknik pembedahan di sini yang paling banyak adalah transpalatal, ada 25 kasus. Kemudian rhinotomi lateral ada 10, midfacial degloving ada 3, yang lain-lain itu total maxillektomi dan suprastruktur maxillektomi itu ada 1. Semua pembedahan kami lakukan sebelumnya dengan tindakan embolisasi. Hampir sebagian besar kasus itu perdarahan kurang lebih 100 sampai 3000 cc dengan pembagian kira-kira 50% 100 sampai 500 cc. Paling banyak ya sekitar 3500 cc. Nah, dari penelitian ini ada 95% berjenis kelamin laki-laki dengan rentang umur 10 sampai 20 tahun. Berdasarkan literatur memang paling banyak adalah laki-laki dewasa muda 10 sampai 20 tahun. Di mana di sini kami memang patogenesis dari angiofibroma nasopharyngeal juvenile itu belum diketahui. Terbanyak memang adalah hormon seks, testosteron dan estradiol, di mana ada peningkatan dari reseptor androgen pada angiofibroma nasopharyngeal juvenile. Memang pada penelitian belum ada penelitian khusus untuk keterlibatan suku pada kasus-kasus angiofibroma nasopharyngeal juvenile. Slide. Kemudian pada penelitian sederhana ini memang mayoritas yang memberikan arteri yaitu feeding arteri ini adalah arteri maxillaris interna, di mana kita ketahui di sini cabang dari arteri carotis externa itu memang yang merupakan pembuluh darah utama untuk angiofibroma nasopharyngeal juvenile. Dari penelitian Wu dan kawan-kawan di sini memang bahwa feeding arteri yang utama dari kasus ini memang berasal dari arteri maxillaris interna. Berdasarkan besar tumor, feeding arteri juga biasanya dia multiple, jadi dia bisa juga ada keterlibatan dari pembuluh darah yang bilateral. Slide.
dilakukan embolisasi untuk mengurangi risiko dari perdarahan, di mana sebaiknya embolisasi dilakukan 24-48 jam sebelum kita lakukan tindakan operatif, untuk kita rentang waktu itu untuk bisa kita mengukur apabila kurang maupun lebih adanya terbentuknya lagi kolateral dari pembuluh darah. Nah, dari studi ini kami melakukan semua pasien-pasien dilakukan embolisasi. Perdarahan selama operasi itu biasanya juga dipengaruhi oleh ukuran dan komponen tumor sendiri, karena komponen tumor ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pembuluh darah dan jaringan fibrosa. Kadang-kadang juga mungkin jaringan fibrosanya lebih banyak sehingga perdarahan mungkin bisa lebih terkontrol dibandingkan dengan kalau komponen vaskuler yang lebih banyak. Slide. Nah, transpalatal merupakan paling banyak dilakukan tindakan pembedahan. Ini juga tergantung dari asal dan luas daripada tumor sendiri. Jane et al. Dari studi penelitiannya memang mengatakan yang paling banyak dilakukan itu adalah dengan pendekatan transpalatal. Approach dari transpalatal juga melihat dari keterlibatan tumor ke sisi medial dan ke fossa pterigopalatina. Ya, angiofibroma nasofaring juvenile yang kami lakukan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo ini mempunyai berbagai macam karakteristik. Biasanya memang laki-laki dengan rentang umur 10-20 tahun, karena memang dilakukan di Makassar. Yang paling banyak adalah suku Bugis, yang kebanyakan juga feeding arteri itu adalah cabang-cabang dari arteri karotis eksterna. Selalu kami lakukan embolisasi sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Slide. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Neva atas presentasinya yang tepat waktu. Baik, untuk presentasi berikutnya adalah tantangan pengobatan pada LNH kepala leher yang kambuh dan refraktor yang akan dibacakan oleh Dr. Muhtarum Yusuf, SPTHT, bedah kepala leher subspesialis onkologi FICS. Silahkan Dr. Muhtarum, waktunya 7 menit. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan masih belum mengantuk ya. Ini sharing saja. Topik yang saya bawakan masih relevan dengan judul yang dibawakan oleh pembicara kedua tadi, yaitu tentang tantangan pengobatan dalam pengobatan limfoma non-Hodgkin kepala leher yang kambuh dan refrakter ya. Jadi protokol di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau di center kami, bahwa limfoma yang murni head and neck, onkologi bedah kepala leher atau kita yang mengerjakan kemoterapi, dasarnya adalah tidak ada benjolan di aksiler, inguinal, ataupun di mediastinum. Dasarnya pemeriksaan klinik ataupun USG ya. Jadi kalau di situ clear, maka kemoterapi kita lakukan sendiri ya, artinya di departemen atau KSM TATKL ya. Slide bisa dibantu. Jadi kemajuan di dalam imunoterapi memang meningkatkan prognosis limfoma non-Hodgkin ya, akan tetapi kekambuhan dan refrakter itu masih sering ditemukan dan menjadi tantangan ya. Tidak ada standar terapi untuk salvage regimen ya. Kita mengenal ada istilah salvage surgery, tapi di bidang kemoterapi juga ada istilah salvage regimen, artinya regimen yang pamungkas yang membersihkan sisa-sisa tumor ya. Kelas terapi itu ada beberapa macam, yaitu antibody monoklonal, antibody drug conjugate, radioimunoterapi atau small molecule ya, inhibitor ya. Slide.
secara insiden non-Hodgkin lymphoma itu kalau di Amerika Serikat itu peringkat kelima. Ya, ada beberapa subtype tadi sudah disebutkan, tapi yang ingin saya sampaikan yang paling banyak adalah yang subtype agresif diffuse large B-cell lymphoma atau DLBCL ya. Slide. Ini protokol yang menjadi acuan kita di dalam menangani kemoterapi di departemen atau KSM kami adalah extranodal lymphoma. Jadi lymphoma di bidang head and neck itu masuk kategori extranodal lymphoma ya. Kemoterapi yang diberikan first line-nya CHOP, cyclophosphamide, doxorubicin, oncovin dan prednison ya. Pada kasus CD20 yang positif itu baru diberikan R-CHOP ya. Kemudian diberikan antara 6-8 siklus dengan interval 3 minggu. Apabila belum tuntas maka diberikan radioterapi adjuvan ya. Tetapi ada restriksi dari BPJS bahwa di departemen atau KSM atau di rumah sakit kami tidak cukup CD20, ada 2 CD lainnya harus positif untuk memberikan R ya. Tapi di dalam beberapa bulan terakhir itu asal CD20 positif boleh diberikan ya. Slide. Ini evaluasi yang kami lakukan ya. Jadi mayoritas adalah golongan DLBCL ya. Ada 96% ya. Yang sebagian kecil ada yang sel NK atau sel T ya, ada 4% ya. Kemudian hasil pemeriksaan IHC CD20 ada 56%, ya CD3 8%, yang CD20 plus CD45 ada 36%. Ini yang menjadi dasar pemberian kemoterapi CHOP ataupun R-CHOP. Slide. Kemudian kemoterapi yang kita berikan adalah mayoritas CHOP. R-CHOP, CHOP tadi ada 80%, yang R-CHOP 16%, yang ICE 4%. Dan yang perlu kita perhatikan adalah respon kemoterapi. Yang lengkap hanya 48%, ya, yang sebagian 12%, yang tidak respon 16%, yang progresif 8%, yang recurrent 16%. Ya. Slide. Nah, yang jadi masalah adalah ada beberapa pasien yang kita berikan rituximab, tapi ada beberapa yang resisten. Adapun mekanisme resistensi adalah adanya MAB chimerik dengan target CD20 pada sel B dan keturunannya, dan memperkuat reseptor FC pada NK sel dan makrofag, ya, merangsang antibody dependent cell cytotoxicity atau ADCC ataupun complement dependent cytotoxicity atau CDC, dan induksi apoptosis. Ini cara kerja dari rituximab ya. Ya, penggunaan antibody monoklonal rituximab ini meningkatkan prognosis NHL ya sebagai terapi lini pertama ya. Slide. Kemudian resistensi ini menyebabkan resisten kurang, sehingga prognosis definisi resistensi adalah respon yang kurang atau progresif setelah 6 bulan terapi ya. Ada peningkatan bukti resistensi rituximab. Dan DLBCL yang kambuh atau refrakter hanya 40% dari pasien yang merespon dengan pengobatan ulang rituximab ya. Adapun mekanisme resistensi adalah resisten dalam mekanisme efektor ya, antibody ADCC, CDC atau induksi apoptosis, adanya polimorfisme reseptor FC ataupun penurunan regulasi ataupun hilangnya ekspresi CD20 ya. Atau perubahan farmakokinetik antibody. Slide. Nah, ini severe regimen yang ditawarkan. Tentu saja kita mengacu pada NHL yang sistemik ya. Kita akan melihat yang di LBCL saja, apakah masuk kandidat transplant atau tidak. Ini biasa kalau soal transplant itu dengan autologous stem cell. Ya, ini biasa di bagian penyakit dalam sudah mengerjakan, tapi di kita tidak ya, belum ada ya. Tapi kalau tidak, ada beberapa regimen yang bisa kita pilih pada yang no itu, ada R, CEF, R-CHOP dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain-lain ini jenis yang lain tidak saya bahas karena mayoritas adalah di LBCL. Slide. Dan
DLBCL ini contoh 1 menit ya dok. ya regimen yang bisa menjadi pamungkas adalah ifosfamid, carboplatin dan etoposide ya dengan overall respon adalah 66% ya. Tapi kalau ditambahkan rituximab akan meningkatkan respon rate menjadi antara 24 sampai 53%. Kemudian kalau kita tambah rituximab, etoposide, methylprednisolone dan cetarabine dan cisplatin maka overall responnya adalah 73% ya. Sedangkan yang folikuler rituximab sendiri ataupun kombinasi dengan anti-leading agent ataupun dengan radioimunoterapi ya. Slide ini yang masih dalam tahap penelitian ya, banyak imunoklonal antibody yang bisa kita kembangkan dan ini menjadi wahana penelitian kita ya. Contoh-contoh ini adalah sebuah sel dari NHL ya. Ini banyak marker protein petanda pemukaan yang bisa kita teliti yang bisa menjadi target terapi berikutnya ya. Slide. Jadi kekambuhan atau refrakter merupakan tantangan dalam pengobatan NHL. Rituximab meningkatkan prognosis NHL, akan tetapi kekambuhan dan refrakter menyebabkan prognosisnya menjadi buruk ya. Dekade terakhir ada beberapa kelas terapi baru yang menunjukkan harapan yang menjadikan ya. Beberapa antibody anti-CD20 generasi baru, antibody conjugate, antibody spesifik menunjukkan efikasi yang signifikan. Slide saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasinya yang sangat lengkap. Berikutnya adalah kita panggil Dr. Imam Prabowo, SPTHT, bedah kepala leher subspesialis onkologi, konsultan, yang akan membawakan tentang the administration of cisplatin, related apoptosis and cystoplasmic P21 expression, C6661 cell lines. Silahkan Dr. Imam, waktunya 7 menit. Terima kasih, moderator. Ini maju mana? Maju atas ya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Profesor, saya di bawah, Prof, karena kaki saya tiba-tiba sakit. Jadi saya nggak bisa naik ke tangga. Jadi mohon maaf, saya presentasikan di bawah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Sekarang saat ini saya akan membawakan mengenai administration of cisplatin related apoptosis and cytoplasmic P21 expression C6661 cell lines. Right? Jadi kita, kenapa saya bahas ini? Ternyata sebagian besar kasus yang di THT itu masih menggunakan cisplatin sebagai obat kemoterapi yang handal. Maksudnya masih dipakai untuk sebagian besar kasus terhadap kanker-kanker nasofaring maupun kanker yang solid lainnya. Kemudian kita tahu bahwa cisplatin itu merupakan suatu anti-leading agent atau obat yang digunakan biasa untuk mengatasi kanker-kanker yang solid tumor. Kemudian kenapa juga saya pilih P21 adalah suatu tumor suppressor yang ternyata dalam prosesnya melibatkan sebuah proses daripada kematian sel dan juga bisa melibatkan kasus-kasus yang lain. Baiklah, slide. Inilah sebuah contoh yang logaritma yang saya ambil bagaimana cisplatin itu dapat mempengaruhi proses daripada kematian sel yang secara terprogram kita sebut dengan apoptosis, yaitu seperti ini. Jadi cisplatin itu bisa masuk bahkan ke dalam nukleus sel untuk mengadakan suatu perubahan DNA. Dan memang DNA itu mempunyai suatu sifat mereparasi itself. Jadi kita lihat bahwa DNA itu tidak gampang berubah. Tapi dia mempunyai sifat reparasi selnya dengan melibatkan beberapa protein untuk repair protein. Contohnya adalah NER, Nucleotide Excision Repair. Nah, cisplatin sendiri memang kita tahu bahwa cisplatin mempunyai sifat yaitu sebagai obat yang mempunyai toksisitas yang tinggi terhadap sel tumor. Nah,
Bagian kedua, kita lihat bagaimana P21 itu terlepas daripada nukleusnya dan dia masuk dalam sitoplasma. Nah, apabila P21 itu masuk dalam sitoplasma, maka akan terjadi kegagalan daripada proses pembelahan sel. Karena kita tahu semua bahwa P21 itu adalah merupakan protein yang dapat merubah daripada cycle cell dari yang normalnya sel berjalan regulated cell seperti biasa, kemudian berubah sebagai checkpointnya dan bisa berubah dan mati dengan sendiri atau kita sebut dengan apoptosis. Next slide. Nah, ini adalah suatu mekanisme apoptosis, yaitu bagaimana cisplatin itu dapat menyebabkan apoptosis pada sel. Bahwa ternyata benar bahwa cisplatin itu terlibat langsung ke dalam nukleus dan berperan dalam perubahan dari DNA itu sendiri. Sehingga kita harapkan dalam pemberian cisplatin yang tepat dapat mematikan kanker itu sendiri dan juga dapat bisa menumbuhkan sel-sel yang baru, tetapi juga harus disertai dengan suatu tindakan bagaimana kita memberikan cisplatin itu. Apakah diberikan dalam dosis yang minimal, ataukah bahkan kita harus berikan dalam dosis yang maksimal. Nanti kita akan jelaskan berikutnya. Next slide. Nah, penelitian ini dilakukan di Brawijaya. Saya menggunakan suatu sel lain, yaitu sel yang saya beli langsung dari ITCC. Jadi saya ambil sel itu dengan yang khusus karakteristik nasofaring, yaitu yang merupakan undifferentiated cell. Kemudian kita lakukan suatu analyze dengan menggunakan suatu flow cytometry untuk melihat bagaimana proses apoptosis itu sendiri terjadi. Nah, kemudian data yang kita peroleh semua dapat kita analisa dengan one-way ANOVA test. Slide please. Nah, kemudian ini metodenya, saya bagi cisplatin dalam 3 dosis pemberian, yaitu yang pertama dengan small dose, yaitu 7,86, kemudian dengan medium dose 15,36, dan yang terakhir dengan maksimum dose. Saya bagi menjadi dosis kecil, menengah, dan besar saja itu. Kemudian sel yang saya ambil, saya culture, kemudian saya harvesting, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya selama 12, 24, dan 48 jam berikutnya. Inilah contoh dari harvesting cell yang saya dapatkan dalam periode 12 jam, 24 jam, dan 48 jam. Dan kita lihat bahwa ternyata dalam suatu contoh pemberian dari cisplatin dan kita analisa dengan imunohistokimia, tampaklah seperti ini bahwa terdapat warna brown color yang menandakan bahwa P21 sudah terlepas ke dalam sitoplasmik dari nukleus. Slide. Ini adalah bagaimana kita dengan Skytech tadi melihat proses apoptosis yang diberikan dalam dosis yang berbeda. Yang bawah ternyata kita lihat bahwa ternyata dalam dosis 30 UG per mili itu adalah proses di mana proses apoptosis terjadi dengan demikian besar. Jadi diharapkan dengan pemberian dosis besar dapat mematikan sel dengan proses dari apoptosis sendiri. Next slide. Nah, ini hasilnya. Ternyata meningkatnya betul kalau kita lihat secara statistik, terjadi peningkatan di dosis yang besar, yaitu 30, yaitu high dose. Sehingga kita dapat menyimpulkan, walaupun ini tidak dikatakan bahwa signifikan, karena dia kurang dari 0,5 P-nya, P-value-nya, tapi kita bisa melihat suatu gambaran yang lumayan jelas sebetulnya. Walaupun ini perlu satu explore lagi untuk menilai secara pasti. Next slide. Nah, kemudian saya lakukan ini adalah percobaan dengan imunohistokimia. Bagaimana melihat dari proses P21 itu keluar dari nukleus, kemudian menuju sitoplasmik. Dan artinya apa? Kita bisa melihat bahwa dalam setiap jam dan dosis yang saya berikan, tampak perubahan warna yang signifikan, yaitu di mana brown color lebih mendominasi warna yang 30,72 mm dengan waktu 24 jam. Walaupun dalam berbagai dosis tadi yang saya lihat, ada banyak di 12 jam, 24 dan 48 jam. Saya ambil contoh yang 24 jam, itu adalah waktu optimalisasi cispat bekerja pada sel tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa cisplatin itu bekerja 24 jam setelah pemberiannya dalam tubuh manusia. Next slide. Oke, kita tahu semua bahwa cisplatin meningkatkan ROS.
reaktif oxygen spesies. Itu betul, karena efek samping yang ditimbulkan cisplatin itu cukup banyak dan cukup besar. Tapi cisplatin, bagaimana hubungannya dengan pemberian cisplatin P2153 itu unclear, jadi belum jelas bagaimana mekanisme. Kemudian kita lihat bahwa mekanisme ini mulai dari sensitivity platinum ke P53. Kemudian bagaimana peningkatan dan penurunan apoptosis C661 itu terlihat dari pemberian berbagai macam dosis yang diberikan. Walaupun tadi sudah saya buktikan di dalam statistik, itu tidak signifikan. Next slide. Kemudian kita lihat bahwa memang kita tahu semua bahwa dalam dunia biomolekuler, kalau sifat dari sel apoptosis itu adalah dua macam, yaitu intrinsic pathway dan intrinsic pathway. Kita bisa melihat bahwa jalur biomekanisme, jalur biomolekuler itu ternyata cukup panjang. Dan ini kita harus perhatikan, seperti tadi mungkin ada kaitan dengan antioksidan. Antioksidan bagaimana, nah prosesnya itu harus panjang. Rantainya masuk panjang untuk menimbulkan suatu efek. Sama seperti yang kita berikan pada cisplatin. Next. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemberian cisplatin dalam dosis optimal dan optimum itu sangat disarankan. Karena dengan dosis tersebut kita bisa melakukan suatu treatment dengan hasil yang memuaskan. Walaupun kita tahu bahwa efek samping yang ditimbulkan itu masih ada dan cukup besar. Jadi tetap untuk program sel death-nya, apoptosisnya itu adalah pemberian yang besar dalam waktu 24 jam itu sudah terasa efeknya. Walaupun saya lakukan dalam mekanisme in vitro, dalam laboratorium. Next slide. Terima kasih atas waktunya, kebetulan pas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Imam atas presentasi yang sangat menarik untuk cisplatin yang dosisnya harus maksimal untuk mendapatkan terapi yang optimal. Baik, berikutnya adalah Dr. Aceh Romdoni, spesialis THT KL, konsultan subspesialis onkologi, konsultan FICS, akan membawakan tentang the regulation of cyclin D1, role in nasopharyngeal carcinoma development, and the potential for the therapeutic intervention systematic review. Silahkan Dr. Ramdhani, waktunya 7 menit. Ya. Terima kasih Dr. Yuli, moderator. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin share terkait regulasi dari cyclin D1 yang dapat dijadikan sebagai potensi terapi untuk karsinoma nasofaring di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui bahwa nasofaring cancer ini merupakan slide. Ya, karsinoma nasofaring merupakan suatu problem yang seringkali kita temukan pasien datang dalam stadium lanjut, terapi yang tidak memuaskan, kemudian hasil pengobatan radioterapi yang merupakan terapi utama juga masih ada resistensi. Maka dari situ kami berupaya untuk melihat apa kira-kira yang menjadi permasalahan dari di sini. Dari beberapa hal kita mengetahui bahwa radioterapi memang belum sepenuhnya ada di seluruh Indonesia, namun hal ini masih merupakan suatu pengobatan yang utama, sehingga kami berharap bahwa dengan kita sering mendengung-dengungkan bahwa karsinoma nasofaring sebagai tumor terbanyak di bidang head and neck, ini merupakan suatu PR dan kerja kita bersama, bagaimana radioterapi ini bisa lebih banyak lagi. Cyclin D ini merupakan suatu protein yang berperan pada siklus sel. Dia berperan tidak hanya sendiri, tapi dia bersama-sama dengan CDK4. Jadi di sini nanti di belakang kita akan melihat bagaimana sebenarnya potensi dari cyclin D1 ini agar bisa menjadi terapi utama maupun terapi adjuvan untuk terapi karsinoma nasofaring. Nah, cyclin D1 ini berperan sebagai oncogenic driver, di mana dia didorong oleh gen CCDN1 dan di sini akan
bergerak apabila jumlahnya itu meningkat, maka dia akan cenderung untuk siklusnya akan lebih cepat atau lebih pendek. Nah, pada penelitian ini saya melakukan systematic review, jadi di mana ada 16 studi, 14 studi dilakukan di Cina dan 2 dilakukan di Indonesia, dan semua sampelnya menggunakan dari biopsi yang difiksasi dengan formalin dan parafin. Di sini tampak bahwa dari 16 jurnal tersebut kita bisa melihat adanya beberapa protein yang merupakan pendorong terjadinya peningkatan dari cyclin D1. Dan ada beberapa protein juga yang menjadi penghambat cyclin D1. Nah, kita lihat bahwa kalau cyclin D1 yang di tengah itu dia berproses ke bawah, maka dia akan meningkatkan G1 menuju S fase pada siklus sel itu menjadi lebih pendek. Dan apabila dia lebih pendek, maka sel akan berproliferasi lebih cepat. Nah, proliferasi sel yang lebih cepat ini akan mendorong adanya suatu pertumbuhan tumor dan mengakibatkan resistensi. Nah, selain itu, dengan siklus G1 ke S ini yang semakin memendek, ini akan menyebabkan DNA repair itu akan bekerja lebih cepat. Nah, dengan DNA repair bekerja lebih cepat, maka kita bisa melihat hasil dari radioterapi ini menjadi kurang memuaskan. Nah, hasil yang kurang memuaskan ini cenderung untuk menjadi suatu keadaan yang disebut radioresistance. Nah, dari beberapa protein ini kami mencoba untuk melihat protein mana yang kira-kira potensial sebagai pendorong peningkat dari cyclin D1 ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 2 protein yang mendorong cukup kuat, yaitu ini, SHP1 dan beta-katenin. Jadi saat SHP1 ini tinggi dan beta-katenin tinggi, maka cenderung cyclin D1 akan menjadi lebih tinggi. Untuk beta-katenin ini merupakan suatu protein yang sudah umum pada karsinogenesis, terjadinya resistensi terutama terhadap terapi radiasi maupun kemoterapi. Namun untuk SHP1 ini masih belum banyak dibicarakan. Nah, SHP1 ini bisa mengontrol cell cycle untuk di bidang terkait dengan radioresistensi, di mana overekspresi dari SHP1 ini akan meningkatkan cyclin D1. Nah, di sini kita bisa melihat selain SHP1 ada beta-katenin. Peningkatan dari beta-katenin ini juga akan meningkatkan cyclin D1. Nah, bagaimana potensi dari pengobatan terkait dengan cyclin D1 ini, kita bisa melihat bahwa cyclin D1 ini harus dicari kira-kira dia itu bisa dihambat melalui jalur yang mana. Kalau tadi di awal kita melihat bahwa cyclin D1 ini dia bisa bergerak atau dia bisa menyebabkan terjadinya pergeseran dari G1 menuju S, ya, dari menuju ke fase sintesis dari sel, ini dia harus berikatan dengan CDK4. Nah, disinilah kita mulai berpikir, apakah ikatan cyclin D1 dengan CDK4 ini merupakan suatu ikatan yang bisa kita hambat dengan obat-obat tertentu. Nah, di sini ada beberapa obat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hal tersebut. Ya, ini memang masih dalam proses proses riset untuk lebih jauh, yaitu ada 2, palbociclib dan abemaciclib. Ada lagi yang menyebutkan yang LEE011 itu ribociclib. Nah, 2 obat atau 3 obat ini bisa menyebabkan pengurangan atau menurunkan kadar dari CDK4. Nah, kalau kadar CDK4-nya itu turun, maka CD1 tidak bisa berproses lebih lanjut, karena ikatannya dengan CDK4 ini menjadi tidak banyak. Nah, di sini pemberian dari palbociclib ini dapat mengurangi atau menterapi adanya tumor yang memiliki reseptor ER positif, HER2 negatif, ya. Di sini terutama yang sudah diteliti pada breast cancer, dan ini memberikan hasil yang potensial untuk diberikan untuk kanker yang lain, di mana palbociclib ini bisa menghambat fosforilasi dari retinoblastoma protein. Nah, untuk abemaciclib ini bisa juga menghambat dari reseptor HR positif dan HER2 negatif pada breast cancer juga. Nah, pemberian abemaciclib sebagai monoterapi, ya, kalau kita berikan sebagai monoterapi ini biasanya masih dalam tahap
uji klinis ya, itu 19,7% dari pasien yang diberikan abemaciclib ini mendapat complete atau partial shrinkage dari tumornya selama 8,6 bulan. Nah, saya kira dari dua obat ini kita bisa melihat bahwa Cyclin D1 yang secara studi meta-analisis ini merupakan potensi untuk dilakukan penghambatan atau pemberian terapi agar tidak terjadi resistensi terhadap radioterapi, ini merupakan target yang masih perlu untuk diteliti lebih lanjut bahwa Cyclin D1 ini merupakan target yang potensial untuk menjadi terapi adjuvan. Kemudian pemberian obat-obat terkait dengan Cyclin D1 untuk saat ini yang sudah memberikan hasil yang cukup bagus yaitu palbociclib dan abemaciclib, di mana obat ini merupakan suatu penghambat catalytic partners CDK4 CDK6 yang menjadi terapi target pada pengobatan tumor CA mama. Demikian saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ini adalah tim saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ramdhani atas waktunya. Yang terakhir adalah Dr. Niketut Susilawati, spesialis THT bedah kepala leher, subspesialis onkologi konsultan, akan membawakan hal yang sangat menarik sekali, yaitu tentang ubi ungu, the purple sweet potato reduce melandialdehyde and TNF-alpha, increase P53 in protect histopathology appearance in formaldehyde induced nasopharyngeal carcinoma rats. Silahkan Dr. Susi, waktunya 7 menit. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Prof. Senior yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya membawakan penelitian dengan judul ubi jalar ungu menurunkan melandialdehyde dan TNF-alpha, meningkatkan P53 dan mempertahankan gambaran histopatologi pada tikus Wistar yang diinduksi formaldehyde. Slide. Seperti kita ketahui, karsinoma nasofaring menduduki urutan pertama dari keganasan kepala leher. Di Indonesia, berdasarkan Globokan 2018, didapatkan sekitar 348.000 kasus baru dan 207.000 angka kematian yang disebabkan oleh kanker nasofaring. Etiologinya adalah multifaktor, genetik, Epstein-Barr virus, dan faktor lingkungan. Salah satu faktor risiko dan yang bersifat karsinogenik di sini yang sering sudah dilakukan penelitian yaitu tentang formaldehyde. Dari beberapa studi yang sudah terbukti bahwa ubi jalar ungu memang memiliki sifat antikarsinogenik terutama pada beberapa kanker, tetapi pada proses daripada keganasan di nasofaring masih terbatas. Jadi penelitian ini ingin mencari mekanisme dari formalin terhadap perubahan dari histopatologi epitel mukosa nasofaring dan bagaimana mekanisme pemberian antioksidan dari ubi jalar ungu tersebut. Slide. Peran daripada ROS di dalam proses karsinogenesis yaitu mempengaruhi kerusakan daripada DNA dan biomolekuler sehingga terjadi instabilitas genetik. Di sini akan mempengaruhi siklus sel, repair DNA, dan kematian sel. ROS juga mempengaruhi inflamasi dan tumor promosi. Slide. Metode dari penelitian perlakuan hewan coba. Di sini 32 ekor tikus yang diinduksi dengan formalin. Kita bagi menjadi 2 grup, yaitu grup kontrol, di mana 16 ekor tikus diinduksi oleh formalin, kemudian diberikan aqua. Pada grup perlakuan, 16 ekor tikus juga diinduksi formalin 10%, kemudian diberikan ekstrak etanol ubi jalar ungu 1 gram per kilogram berat badan per hari selama 16 minggu. Pada akhir penelitian dilakukan pengambilan darah dan pemeriksaan kadar MDA, TNF-alpha, P53, serta pemeriksaan dari histopatologi dari mukosa nasofaring. Slide.
Di sini pemeriksaan terhadap biomarker yaitu MDA, TNF-alpha dan P53. MDA dilakukan pemeriksaan dengan spektrofotometri, TNF-alpha, P53 dilakukan pemeriksaan dengan ELISA. Slide. Pemeriksaan histopatologi menggunakan pewarnaan HE, kemudian preparat dilakukan interpretasi berdasarkan kriteria skor dari skor 0 sampai skor 7. Slide. Hasil dari penelitian pada pemeriksaan histopatologi dari epitel mukosa nasofaring, grup kontrol didapatkan moderate hiperplasia sebanyak 56%, diikuti dengan severe dysplasia. Kemudian pada grup treatment yang terbanyak adalah mild dysplasia diikuti oleh hiperplasia. Di sini bermakna secara signifikan. Slide. Dari gambaran histopatologi dapat kita lihat pada gambar A, di sana tampak morfologi daripada sel epitel mukosa nasofaring yang normal. Kemudian untuk gambar B dan C kita lihat mukosa epitel nasofaring mengalami displasia berat. Slide. Pada gambar ini kita lihat perbandingan antara grup kontrol dengan grup perlakuan, di mana pada perlakuan kita lihat kadar yang lebih banyak yaitu mild dysplasia, sedangkan pada grup kontrolnya yang terbanyak adalah moderate dysplasia. Slide. Dari tabel ini dapat dilihat kadar MDA yaitu pada kelompok perlakuan lebih rendah dibanding kontrol dengan bermakna secara statistik. Kemudian kadar TNF-alpha pada kelompok perlakuan lebih rendah dibanding kontrol juga bermakna secara statistik. Sedangkan untuk P53 kita lihat dari mediannya memang lebih tinggi dibanding kontrol, namun tidak bermakna secara statistik. Slide. Dari path analisis yaitu analisis jalur, di sini melihat pengaruh langsung dan tidak langsung. Dari pengaruh MDA terhadap TNF-alpha didapatkan bermakna secara statistik. Kemudian dari pengaruh TNF-alpha terhadap perubahan histopatologi juga bermakna secara statistik. Slide. Jadi kadar MDA pada penelitian ini didapatkan lebih rendah dibanding kontrol. Hal ini disebabkan karena ubi jalar ungu merupakan bagian daripada mengandung antosianin, merupakan bagian dari flavonoid. Jadi flavonoid di sini dapat menghambat daripada ROS. Kemudian ikatan antara ROS dengan target organ juga dihambat. Lipid peroksida juga menurun dan menurunkan kadar MDA. Jadi level dari MDA ini sangat tergantung dari jumlah stres oksidatif dan ini dapat dinetralisir dengan pemberian antioksidan. Slide. Pada beberapa penelitian tentang formalin, dari penelitian Sulistyo didapatkan dengan pemberian formalin dan diet plus formalin mendapatkan sampai pada displasia berat. Demikian juga pada penelitian Sapmas dengan pemberian formalin didapatkan perubahan histopatologi daripada epitel trakea. Bagaimana MDA bisa menyebabkan perubahan daripada histopatologi menjadi lebih baik karena MDA melakukan ikatan dengan DNA yang bisa dicegah ikatan itu dengan pemberian antioksidan. Slide. Bagaimana ubi jalar ungu bisa menurunkan daripada perubahan histopatologi? Jadi dengan pemberian ubi jalar akan menurunkan daripada ROS, kemudian akan menurunkan dari aktivitas NF-kB dan fosforilasi IKB, yang akan menurunkan kadar TNF-alpha dan menurunkan aktivitas dari inflamasi, proliferasi, dan apoptosis. Slide. Kalau kita lihat dari hubungan antara pemberian formalin dengan ubi jalar ungu terhadap mediator,
terhadap biomarker yang kita nilai. Di sini pemberian ubi jalarungu selain menurunkan stres oksidatif juga menurunkan kadar MDA, TNF-alpha, dan pada sel yang mutasi dia akan meningkatkan P53 sehingga akan menyebabkan perbaikan daripada gambaran histopatologi. Slide. Di sini perlu dilakukan pemeriksaan tipe-tipe dari P53, wild type dan mutan type, di mana peran daripada wild type adalah untuk cell cycle arrest dan repair DNA juga apoptosis, sedangkan untuk mutant type dia berlawanan dengan wild type. Slide. Pada pemberian ubi jalarungu yang berperan penting di sini adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimutagenesis. Aktivitas antosianin pada stadium awal daripada pembentukan kanker yaitu menghambat dari cellular transformation dan proliferasi. Sedangkan pada tahap pembentukan kanker di sini akan menghambat memblok sinyal-sinyal transduksi. Kemudian pada tahap dari perkembangan kanker akan terjadi apoptosis baik intrinsik maupun ekstrinsik. Pada kondisi stres, P53 akan diaktifasi, dia akan mempromosikan cell cycle arrest, repair DNA, dan menyebabkan sel proliferasi berlangsung dengan baik, dan apabila tidak bisa diperbaiki maka P53 akan menginduksi apoptosis. Slide. Di sini keunggulan dari ubi jalarungu yaitu bisa dipakai sebagai bahan makanan pokok, kemudian bisa juga diolah sebagai bahan makanan dengan variasi yang menarik. Di samping mudah didapat, harganya terjangkau, juga banyak memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kelemahan dari penelitian ini memang masih belum bisa mencapai pada squamous cell carcinoma. Mungkin pada penelitian yang akan datang bisa diteliti keamanan daripada ekstrak ini dan efektivitas dosnya. Slide. Sebagai kesimpulan bahwa formaldehid sebagai antimutagenik bisa mempromosikan terbentuknya gambaran histopatologi yang mengarah pada perubahan histopatologi dari epitel mukosa nasofaring. Kemudian ubi jalarungu di sini sebagai antioksidan dan anti kanker mengurangi MDA dan TNF-alpha serta meningkatkan ekspresi dari P53. Jadi ubi jalarungu di sini memiliki potensi sebagai terapi alternatif dalam mencegah proses tumorogenesis. Slide. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Mohon asupan dari sejawat sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada semua presentan yang pada hari ini telah mempresentasikan papernya. Mungkin karena waktu, maka kita ada sesi diskusi. Izinkan saya meng-highlight beberapa hal. Yang pertama, lidah dari Prof, bahwa dari NCCN sendiri harusnya preferable surgery, Prof, pada yang bisa dilakukan surgery. Dan yang penting diketahui adalah bahwa kita mengetahui 5 defek saat surgery seperti yang diterangkan oleh Prof, dan harus dilakukan terapi juga selain terapi primernya dilakukan diseksi leher, minimal adalah supraopioid neck dissection, dan juga kita harus memikirkan rekonstruksi apa yang harus dilakukan. Saya juga terima kasih atas paparan penelitian angiofibrom dari Kakak Nova, kemudian biologi molekuler yang sangat challenge sekali ya, sangat susah sekali untuk dipelajari tentang cyclin D1, dan systematic review yang dipaparkan oleh Dr. Ramdhani, dan pentingnya pemberian terapi dosis maksimal cisplatin untuk terapi yang optimal pada KNF seperti yang disampaikan oleh Dr. Imam, dan juga challenge untuk pengobatan dari lymphoma non-Hodgkin yang disampaikan oleh Dr. Eliza dan juga oleh Dr. Mukhtarom. Ke depan semoga semakin banyak pohon-pohon untuk penelitian biologi molekuler yang bisa memperbaiki terapi dan juga kualitas hidup pada pasien kanker. Demikian sesi accepted paper pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak yang masih bertahan. Terima kasih pada presenter Prof. Aryo, Dr. Eliza, Dr. Nova, Dr. Mukhtarom, Dr. Ramdhani, dan juga Dr. Susi. Dengan demikian sesi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sesi accepted paper onkologi bedah kepala leher. Terima kasih kepada moderator dan seluruh pembicara. Kepada Prof dan Dokter diperkenankan untuk foto bersama terlebih dahulu.